Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United setelah beberapa kemenangan beruntun di Premier League, setelah Manchester United ini bahkan membuka kembali peluang ya untuk ke 4 besar, setelah menurut gua berhasil mendapatkan 4 kemenangan beruntun di tahun 2024, terutama di Liga, baik itu kandang maupun tandang, akhirnya kalah menghadapi Fulham. Dan kekalahan ini balik lagi mengancam situasi Manchester United untuk bisa finish di 4 besar. Di pertandingan sebelum pertandingan menghadapi Fulham, sebenarnya ada hal yang positif, yaitu adalah disahkannya Ineos, Sir Jim Ratcliffe sebagai co-owner atau pemilik Manchester United secara minoritas. Sir Jim Ratcliffe bahkan sudah melakukan wawancara. Di sana dia menyebutkan tentang bagaimana dia melihat klub ini, visinya seperti apa, cara jalan seperti apa yang akan dia ambil. Bisa dilihat menurut gue. Dan bahkan Ineos juga sudah mengambil CEO, belum mulai bekerja, sedang mengincar Dan Ashworth, dan mengincar juga atau akan melakukan banyak perubahan, termasuk di bursa musim panas nanti mengincar perbaikan ya dari skuad Manchester United. Ketika Manchester United di Januari kemarin tidak mendatangkan pemain sama sekali, ada hal yang gue khawatirkan, yaitu kedalaman skuad, di mana Manchester United setelah tahun baru bermain bagus, menghasilkan banyak hasil positif karena kembalinya pemain-pemain yang absen. Tapi tidak ada garansi kalau pemain Manchester United di skuad Manchester United ini akan selalu positif. Artinya hanya akan ada penambahan tanpa ada pengurangan. Dan yang terjadi di tahun 2024 ini, 3 pilar pemain Manchester United, Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan juga Rasmus Højlund absen. Dan yang terakhir, absennya Rasmus Højlund ini menurut gue membawa perubahan betul di atas lapangan. Rasmus Højlund yang gacor, tajam, selalu mencetak gol, bahkan secara berurutan. Ketika absen membawa hal yang berbeda lagi di atas lapangan. Nampak pemain Manchester United ini kesulitan. Erik ten Hag jelas pusing sekali bagaimana dia harus meracik strategi mencari solusi alternatif tanpa pemain-pemain pilar tadi. Di mana di awal musim jelas tanpa pemain-pemain pilar tersebut, Erik ten Hag susah untuk bisa secara konsisten membuat para pemain Manchester United ini tampil bagus dan meraih hasil positif. Ini pun juga disinggung oleh Erik ten Hag, artinya banyaknya pemain yang absen ya, pemain pilar yang membuat Manchester United ini tidak bisa mendapatkan hasil yang positif di paruh awal. Sekarang tanpa beberapa pemain pilar yang absen, akankah Erik ten Hag sulit atau bahkan tidak bisa mengantarkan Manchester United ke posisi zona Eropa? Nah, terkait dengan Erik ten Hag, Sir Jim Ratcliffe juga memberikan komentarnya. Ada banyak fans tentu saja yang ingin selalu ada gonta-ganti pelatih, gonta-ganti manajer di Manchester United. Tapi bagaimana Sir Jim Ratcliffe melihat Erik ten Hag? Ini ada wawancaranya ya. Ditanyakan, apakah Anda percaya kepada sang manajer? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri kepada sang manajer? Dijawab oleh Sir Jim Ratcliffe ya. Sekali lagi, ini Sir Jim Ratcliffe loh, pemilik dari Manchester United yang memiliki visi ingin membangun Manchester United, ingin membawa prestasi ke Manchester United. Dan ya, dia fans juga sudah dari dia kecil ya kan, untuk fans Manchester United, mengikuti Manchester United dari musim ke musim. Oke, apakah Anda memiliki kepercayaan diri kepada sang manajer? Ini bukan tentang manajer. Kalau Anda melihat Manchester United di 11 tahun terakhir, ini sebenarnya nggak terlalu buruk. Dan tidak ada manajer juga ya yang melakukan hal yang sangat bagus.
Dan ini merupakan sebuah rangkaian. Ada banyak pelatih-pelatih bagus yang telah datang atau pernah datang ke Manchester United. Jadi, kesimpulan dari hal tersebut adalah ini pasti tentang lingkungan untuk pelatih yang tidak sukses. Artinya lingkungannya yang tidak sukses. Karena tidak ada dari mereka yang sukses. Dan Anda tahu, Erik ten Hag bekerja di lingkungan yang sama. Jadi, fokus kita adalah bagaimana kita mengganti lingkungan dan juga strukturnya. Dan kita ingin menyediakan pelatih lingkungan di mana dia bisa menjadi sukses. Lalu ditanyakan lagi, jadi yang saya mengerti dari yang Anda katakan, kalau Erik ten Hag mendapatkan support Anda. Dan apa yang sebenarnya yang Anda maksudkan? Apakah ini tentang kultur di klub? Apa yang butuh dirubah? Ini adalah, Anda tahu, ini adalah olahraga elit. Jadi, kita butuh lingkungan yang bisa memberikan, menghasilkan. Dan ini harus juga kompetitif. Karena ini intens ya, persaingan di kompetisi ini. Karena Anda merupakan sportsman yang elit. Jadi Anda butuh berada di lingkungan yang bisa memberikan Anda support, yang bisa memberikan Anda kenyamanan. Dan mereka tidak mendapatkannya. Kita butuh orang-orang dengan skill yang tepat. Dan itu merupakan kombinasi. Jadi itu yang disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe di wawancaranya, jelas buat dia bukan soal ganti-ganti manajer. Dan ini sudah sering sekali gua sebutkan, bahwa ganti-ganti manajer itu bukan hal yang utama. Tapi bagaimana struktur, bagaimana manajemen yang mendukung peran dari manajer. Manchester United ini jauh strukturnya dari sebuah klub sepak bola yang baik menurut gue, jika dibandingkan seperti kayak klub-klub yang lebih berhasil saat ini, Liverpool, Manchester City, Arsenal. Mereka memiliki struktur yang berbeda, dan Manchester United sudah sangat lama tidak memiliki struktur yang tepat, yang bisa mensupport manajer. Dan kalau seandainya gonta-ganti manajer ini dilakukan dengan hanya prioritasnya mengganti manajer saja, menurut gue sama saja bohong. Dan yang mengatakan ini bukan cuma gue ya, secara dengan amatiran, Sir Jim Ratcliffe pun juga mengatakan demikian. Ya mungkin kalau ada pendapat yang mengatakan percuma saja Manchester United kalau tetap dengan Erik ten Hag. Ya, pemilik baru dari Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, jelas mengatakan permasalahannya sekali lagi bukan di manajer. Dia melihat sesuatu lebih komprehensif, lebih luas, dan menurut gue disitulah masalahnya. Apa yang terjadi di 10 tahun belakangan ini, ketika hasil bagus, semua tepuk tangan. Tapi begitu hasil turun, langsung semua tunjuknya ke manajer. Tanpa diciptakan environment, ataupun lingkungan, ataupun sistem, atau bahkan struktur yang memang bisa mensupport, yang bisa mendukung, yang bisa nyaman ya bagi manajer itu untuk bekerja. Gua ingat betul ketika Pep Guardiola sebelum datang ke Manchester City, mereka sudah menciptakan lingkungan environment yang nyaman bagi Pep Guardiola dengan mendatangkan orang-orang yang dia pernah kerjasama sebelumnya. Jurgen Klopp sebelum datang ke Liverpool dibikin memang sistem yang hampir sama ketika Jurgen Klopp ini meraih kesuksesan di Borussia Dortmund. Bahkan Jurgen Klopp juga mendapatkan waktu dan support sebelum akhirnya dia bisa membawa Liverpool juara ya kan di beberapa kompetisi. Lalu Arteta pun juga demikian.
Dan menurut gue ini yang penting, ada tolak ukur yang jelas. Ketika manajer dilanjutkan, manajer dihentikan. Ini jelas pakemnya. Dan Manchester United sampai sejauh ini, menurut gue ya, pakemnya masih dijalankan serampangan. Hanya ketika hasil jelek selesai. Menurut gue ini terlalu jangka pendek sekali. Dan sayangnya, menurut gue ya, masih banyak juga fans yang melihat seperti itu. Yang menurut gue mungkin tidak ada hal yang terlalu salah banget ya. Karena memang ini yang juga sudah terbiasa terjadi di Manchester United selama 10 tahun terakhir. Ini yang membuat gue optimis bahwa memang Sir Jim Ratcliffe ini melihat sesuatu lebih, seperti gue katakan, lebih komprehensif, lebih luas lagi, dan dia juga melihat dari sisi yang berbeda. Yang gue harapkan mudah-mudahan ketika ini nanti dieksekusi bisa membawa perubahan ke Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, berbeda gak masalah, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.